Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli minas shalihin wa basyarnahum bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahta fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas shalihin. Ila akhirih. Sadaqallahul adzim. Yang kami hormati Al-Wasi Amir Masjid Al-Imam Muhammad Bapak Ibu Majelis Taklim kang tansah dikatakan rahmatipun Allah Ta'ala. Puji syukur ingkang kita ucapkan dhateng Allah Ta'ala saking santen dan menika alhamdulillah panjenengan dalasan kula saged dilanggih malih kanthi nyusun saking ridhanipun Allah Ta'ala. Lajeng kemawon dulu bener-bener kata basa-basi. Monggo tahun menika kita lajengaken lajeng kita ngaos ini akhlakul karimah. Nah, jadi kita dulu menika langsung ini sabar, sifat sabar. Mugi salawat dan salam bacaan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pun sampun paring suri tawadan contoh dumateng kula sami kados pundi kekalipun kula sami menika gesang wonten ing alam donya. Gadhahi setunggaling tugas menika ibadah dhateng panjenenganipun dan dibuktikan dengan kita mengadakan hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sama manusia dan juga makhluk. Baik buat sama dengan kita dua jalur itu yang mesti harus kita tempuh, kita laksanakan hubungan baik dengan Allah yang diperluaskan ibadah yang kedua hubungan dengan sama makhluk, hubungan dengan sama manusia dan dinamakan muamalah. Jadi kalau kami bisa terjadi kedua hubungan tersebut dengan didasari iman pada Allah dan juga dilaksanakan dengan sifat-sifat kebaikan, akhlak-akhlak yang baik, akhlakul karimah. Baik, Bapak Ibu sama warahmatullah. Sabar. Kita selat sabar itu adalah dapat menahan diri dan dapat mengatasi berbagai kesulitan dalam menerima perintah atau ketentuan Allah. Sabar adalah kemampuan menahan diri dan dapat mengatasi berbagai kesulitan dalam menerima perintah dan juga menerima ketentuan Allah. Itu sabar. Sabar dibagi menjadi tiga. Ada sabar ala musibah,
sabar fi taatillah wa ala taatillah lan sabar ala maksiyah. Sonten menika dan kita sinau sarengan sabar fi taatillah, sabar ala taatillah. Dimangke mau ngajar cerita sareng-sareng kaya dongeng tentang sesambetanipun kalian dinten ingkang mriki mawon kita rayakan Idul Adha. Idul Adha. Di sana kita mendapatkan satu pelajaran, dan juga di Idul Adha itu ada dua peristiwa yang sampai sekarang mesti harus dilaksanakan atau dilaksanakan. Yang berikut, satu ibadah haji, yang kedua kurban. Ada ibadah haji dan ada kurban. Dua peristiwa yang agung ya, dan terus senantiasa tiap tahun dilaksanakan oleh umat Islam dan kemudian memang menjadi syariat Islam, jadi rukun Islam kita. Baik, sabar taatillah, sabar dalam menerima perintah Allah, menjalankan perintah Allah. Kita ambil satu percontohan yang bagus dan kemudian sampai dijadikan amalan kaifiyah dalam menjalankan ibadah haji dan juga kurban. Ini menika kisahnya keluarga Ibrahim alaihissalam. Keluarga Ibrahim alaihissalam ini menjadi contoh dalam kehidupan kita. Ibrahim alaihissalam, keluarga Ibrahim alaihissalam. Yang Ibrahim alaihissalam itu kemudian mendapatkan sebutan bapak para rasul, bapak para nabi, karena di kehidupan beliau dan keluarga itu benar-benar menjadi satu suri teladan yang luar biasa bagi kita sekalian. Apa itu? Tentang kesabaran dan ketaatan pada Allah Ta'ala. Sabar dan taat pada Allah Ta'ala. Baik Ibrahimnya itu sendiri, baik istrinya dan juga anak-anaknya. Mereka menjadi bagus patuladan. Saya ikut warahmatullahi wabarakatuh. Karena kesabarannya, karena bahkan tingkat kesabarannya di atas rata-rata kesabaran manusia. Saat ini pun wali. Istilah itu halim, tidak secara sabar tapi halim. Halim itu sabar yang suka menjadi karakter. Sabar yang suka menjadi karakter. Tingkatannya lebih tinggi daripada sabar itu. Satu hal, Bapak Ibu, contoh kesabaran mereka itu saking asal usul kota Mekah. Kalau ini asal Mekah. Nika saking bunyi Ibrahim alaihissalam ingkang sebelumipun wonten ing Babilonia. Secara ini Babilonia itu nek diusur sak niki tibake wong Irak. Babilonia itu Irak. Nabi Ibrahim sebelumipun wonten ing Irak. Lajeng ya sebagai manusia biasa, kemudian kagungan kawon itu ini
punya istri yang namanya Sarah. Bahasa Indonesia Sarah. Punya istri namanya Sarah. Diuji kesabarannya oleh Allah. Beristri Sarah sudah sampai 50 tahun suami istri. Ini dari dipun paringi keturunan. Jadi mampu orang bisa ketahui orang diparingi keturunan. Ya kalau sabar, istighfar orang. Tapi beliau sabar, berdoa dengan salah itu. Dan beliau pun senantiasa berdoa pada Allah. Rabbi hadli minas shalihin, Rabbi hadli minas shalihin. Insyaallah walimun anak sing saleh, walimun keturunan sing saleh insyaallah. Boten tetep boten unggal dereng dipun paringi. Nah, susah kok. Karena istri yang baik juga itu yang baik. Malah mempersilahkan yang Ibrahim ngomong meneh mas. Jomnya ngomong. Kalau ketemu keturunan, dia ngomong lagi. Yang saya memiliki keluar lah. Saya memiliki keluar. Memang keluarga yang baik. Si istri Sarah itu malah boleh ke cukup, ke keturunan itu. Saya memiliki keluar. Dia boleh. Orang suami yang baik permintaan dia itu tidak dibiarkan. Memang seorang sosok kepala keluarga yang baik pilih. Ya, yang terakhir si Hajar itu pembantunya. Hajar itu pembantunya. Asalnya dari Afrika Selatan. Nanti tidak umroh atau haji yang lebih kecil. Bagaimana orang-orang yang dari asalnya dari Afrika Selatan. Yang pun kuning atau cowok pak. Saya pun nanti tidak buka. Semeng atau kuning atau sawo patung kayak apa betul. Orang yang dari Afrika Selatan itu Afrika ya ini aku teknik yes bahwa tulis keterangan mau ireng-ireng virus kan ya ujungnya gitu digandeng kok talai kalau duit talai kayak sepuluh-sepuluhan ya sinar duit tangannya macam tadi kalau boleh tori di sini jalan terus ada domino soalnya mau kayak pulau ini boleh pagi-pagi dia sasa kembali Sarah minta kepada Ibrahim untuk promo dengan Hajar yang aslinya dari Afrika Selatan. Afrika. Kita gambarkan, ya. Jadi wonge yang betul ya. Jadi sewu lakinya apa? Lakinya mesti orang jenis. Ambilnya orang jenis. Jalan itu buat kebanyakan ambil itu sebagai orang ya. Karena yang memilihkan istrinya itu ya oke, siap.
dibandingkan tingkat secara fisik kecantikannya antara si Sarah dengan Hajar, ada secara fisik. Tapi kedua-duanya adalah istri yang sholihah, yang taat pada suami, yang taat pada Allah. Belialah misalnya Gusti Allah begitu punya istri yang namanya Hajar, beberapa bulan kemudian atau setahun kemudian Hajar kemudian hamil. Hamil. Kemudian lagi kita hamil dan seterusnya, semakin tua kehamilannya, Sarah ya manusiawi lah watak seorang perempuan atau watak seorang istri. Iya, ya kita pilih kita tiba ya. Ya, inilah karena kuasa Allah. Ya cemburu tetap. Dengan istri yang kedua akan punya anak itu lagi. Kemudian lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Allah pun paham terhadap keluarga yang baik itu. Allah pun paham terhadap keluarga yang baik, yang soleh-solehat itu. Kemudian Allah memerintahkan kepada Ibrahim. Memerintahnya langsung pada beliau. Ibrahim, tidaklah engkau pergi dari sini, dari rumah istrimu ini. Pindahlah, hijrahlah. Numpakno untamu kuwi, bojomu anakmu tumpakno unta. Untane kumpulun tutno mlakune nganti karo sapa iki. Mlakune nganti untamu ku mau iku lho. Yen urung ngebrok, ya urung jeneng ya itu urung tekan gonamu. Itu intinya berita Allah. Urutan lakune tamu nganti terus. Nek wis laran kene ngebrok lha iso kuwi. Kowe arep manggon. Wis kono kuwi aku nggonke kowe sak keluarga. Intinya begitu. Betul dilaksanakan bismillah pergi meninggalkan Sarah. Wilah itu pulang tekan Yasrib. Yasrib itu sekarang Madinah itu. Untane 17 wamu wae ngibut. Terus terus. Dan itu perlu kesabaran Pak. Pergi yang tujuannya belum jelas kemana, tidak seperti itu keadaannya kan. Ngomong bisnis pemekanan Medina Mekah tak kesel. Oke, ngomong bis barang ini selalu seperti sekarang ini, ya. Bagi yang misalnya kan itu sekitar 4 jaman gitu ya. Mekah, Medina atau Medina Mekah. Itu kurang 4 jam perjalanan bis. Jadi rumahku laku ngontok kan. Terus tekuk terus laksir terus belum berhenti juga. Sekarang Carias sampailah satu tempat di pegunungan. Sana ada gunung. Kemudian di bawah gunung itu, di sela-sela gunung itu ada lembah. Baca itu, jika lembah. Si ontong mau ujungnya yang lembah itu. Terus gejrot tanggung risok ya kan. Bawah di lembah pula. Di lembah. Sampai di situ ontongnya lebih urut leren. Di perjalanan ya leren ini nggak begitu leren melakukan mulai. Orang jeruk nggak melakukan mulai. Tapi sampai situ berhenti kayak ngebrok.
Dan Ismail yang masih bayi itu turun. Berarti ini tempat yang harus kami huni. Saya huni dari keluarga si Ibrahim Aisyah. Setelah sampai di tempat itu, Allah kemudian memerintah lagi pada Ibrahim, ayo, kowe rene kudu anak bojomu, gitu. Ya. Ayo, pergi lagi, siarkan agama yang saya amanahkan padamu. Tinggalkan, istrimu tinggalkan, anakmu tinggalkan. Tidak kamu sadar, serahkan. Betul ditinggalkan juga. Wah kamu itu kuliah kemana? Sampai Hajar kemudian ya untuk menangkan. Ibrahim, mau kemana? Inilah air Hajar. Jangan bolos. Apa aja? Terus orang Yahudi pulang mulai. Kalau orang yang tidak punya kesabaran yang tinggi, ya, mudah-mudahan. Pakai, TKI boleh bayar. Mau masak itu, mau jalan itu. Tapi kemudian Hajar ganti balik bertanya dengan kalimat yang lain. Bukan bertanya akan kemana kamu. Adnang di kowe. Ibrahim, apa kowe lunga iki mergane didhawuhi Gusti Allah? Oleh perintah Gusti Allah. Balik. Ini aja tangan kita. Adnang di kowe. Apa lungamu iki mergane kowe oleh dawuh saka Gusti Allah? Begitu pertanyaan istrinya yang kalimatnya begitu berbalik kan. Belum kerso menjawab. Kerso menjawab. Iya. Aku lunga mergane oleh dawuh Allah. Maka kemudian beliau tidak cukup meninggalkan begitu saja, berserah diri kepada Allah. Dan yang tidak Gusti Allah. Maka kalau kita simak di surat Ibrahim, di surat Ibrahim yang ayat 35 sampai 41 ini, sempase di ayat 37, Ibrahim berdoa pada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liqimus salata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihi warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Doa Nabi Ibrahim saat meninggalkan anak istrinya, diserahkan pada Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Pangeran kula nilaraken anak bojo kula wonten ing papan panggenan ingkang saestu gesang menika. Boten wonten tetuwuhan menika. Gesang halus. Ingkang manggen wonten ing baitikal muharram. Sak serakipun Baitullah. Rabbana Gusti Allah, Pangeran kula iki masalah. Mugi-mugi keluarga kula menika tetep anggenipun manembah dhateng panjenengan, salat dhateng panjenengan. Faj'al afidatan ilaihi warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, mugi
dadosaken manahipun ingkang cenderung sami kasih sayang antara si anak dan si ibu, berkasih sayang. Lalu duka kersa paring rezeki ingkang awujud woh-wohan. Mugi-mugi keluarga kula dan mereka anak cucu kula saged bersyukur kepada Tuhan. Inilah doa Nabi Ibrahim tatkala beliau meninggalkan Hajar kalian Ismail. Diserahkan pada Allah. Mungkin tetap kasih sayang, mungkin tetap anggelipun ibadah, dan mungkin paduka kersa paring rezeki. Saking kuwan, ngomong enak pokok waktu itu. Doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan, kemudian maka tumbuhlah di sana ada pohon yang namanya kurma. Ganti cerita si mbok karo si anak, si Hajar dan si anak si kecil yang masih bayi itu, yang ini kemudian kita sudah sering mendengarkannya. Karena beberapa hari kan asinya mandet, orang dino panas, itu, ya. Sehingga untuk memberikan minum pada si bayi habis. Langsung kalau kita menanyakan terang itu, maka kemudian Hajar yang saat itu di bawah gunung Sofa. Punya di sana di Sofa sana loh kok ada banyu diparani 3 orang ya. Mau lihat yang sebelah sana, yang sebelah utara 400 meter kurang lebih. Mana banyu itu pasti menaik. Diparani dengan lari-lari sampai di Marwah tidak terdapat juga air. Nama cek itu dulu, ibaratnya kalau banyu parani itu nih. Ya. Tak tahunya hanya fata morgana. Kalau ngarani dok kamu namun, maka puan hasil kan kemudian di atas tanah itu ada kesadaran toyo gitu. Nah, itulah yang kemudian menjadi syariat, menjadi kaifiat menjalankan ibadah haji. Ya. Orang yang beribadah haji itu supaya niru apa yang pernah dilaksanakan oleh Hajar dalam mencari air, dalam berikhtiar bolak-balik sampai 7 kali. Karena ikhtiarnya itu, maka kemudian Allah memberikan kemudahan pada mereka. Nah, di bawah tumit sang anak bayi itu, karena pancal-pancal itu keluarkan air. Rasa sampai ini kita coba melihat tuh, tapi banyak ini banyak kondisi anakmu dan sebagainya. Ya. Maka kemudian jam-jam berkumpullah, banyu kumpul, karena pasir kan mudah dibuat selokan. Ya. Apalagi kan gitu gambaran. Karena pasir itu yang lubang dengan itu. Kalau sekarang kita tidak bisa lagi melihat sumur jam-jam itu. Berbeda dengan yang menjalankan ibadah haji tahun-tahun 2004 itu masih bisa melihat air Zam-Zam. Kali kalau itu sakit pasir karena sudah tertutup dengan lantai masih kalau itu sendiri harus turun tidak terbuka seperti dulu. Air Zam-Zam yang sampai sekarang melimpah ruah itu berkat kesabaran dalam ikhtiar seorang ibu yang tanpa mengeluh sedikit pun, ya,
cari air ke sana kemari, cari air sana kemari, Allah memberikan hasil atas usahanya itu. Ya, keluarlah air zam-zam yang walaupun pernah mampet, pernah. Ya, tapi yang jelas sekarang masih limpah ruah air itu, bahkan diselidiki oleh ahli, ya, para ahli, air yang paling sehat, paling komplit kandungannya itu air zam-zam. Air zam-zam paling komplit kandungannya, ya, paling sehat, paling bersih dibanding dengan air-air yang lain. Itulah kemurahan Allah yang diberikan kepada keluarga Ibrahim. Intinya kemudian jadilah subur daerah sekitarnya, bisa tumbuh tanaman kurma tadi dan seterusnya. Ya, hidup berdua ibu dan anak, tempat yang masih kosong itu luar biasa. Mesti nanti saya gede, itu, ya, inilah perjuangan seorang ibu dalam menghidupi anaknya dengan penuh kesabaran. Allah akan memberikan balasan. Baik, saya sedih, kira-kira umur 12 tahun. Bapaknya rawuh meneh kan gitu, karena diberitahu oleh Allah, ya, ayo kamu Ibrahim kembali ke tempat Hajar dan anakmu Ismail berada. Ya, karena si Sarah sudah punya anak juga. Nah, si Sarah yang dibangunnya diberi kandungan putra yang kemudian diberi nama Ishak. Terus Ishak menikah, lain pun sakibaripun Ismail. Baik, Allah tetap akan memberi ujian kepada keluarga Ibrahim itu, bagaimana kesabaran mereka dalam taatillah, dalam taat, bagaimana ketaatan menjalankan perintah Allah. Ibrahim, kembalilah ke tempat istrimu Hajar dan bangunlah Baitullah di sana, bangunlah Ka'bah di sana. Perintahnya itu, maka kembali ke tempat itu, mendapatkan perintah untuk membangun sebuah bangunan yang namanya Ka'bah. Namun begitu sampai di Mekah, ya, tidak dikenal besok seperti ini. Kalau boleh tanya begitu, ini bapakmu dan seterusnya tidak kenal, maka kemudian aku datang untuk membangun Ka'bah, Baitullah. Si Ismail wis bisa ngewangi, kakek tanggung sempurna, menyiapkan apa-apa batu yang ada. Setelah itu kemudian dolanan itu di sebelah dari bangunan Ka'bah itu. Maka yang tidak bino, kalau tidak bino, di sana ada yang namanya Hijir Ismail. Hijir Ismail itu tempat yang dhisik di dolanan, di rumainan dolanan. Ya, di rumainan Ismail pada saat bapaknya Ibrahim membangun Ka'bah. Nah, di sana ada makom Ibrahim. Di sebelah depan Ka'bah itu ada bangunan namanya makom Ibrahim. Konon ceritanya itu tempat di Aceh di Blak apa? Ya, pokoknya saya dan yang bangun kan semakin tinggi ya, untuk berpijak itu. Kalau kabarnya begitu bangunan munggah, ini ya munggah itu. Kayak hidrolis itu, tapi hidrolis itu skala.
Itu maka dinamakan makom Ibrahim, tempat berpijak Ibrahim saat membangun. Di tengah-tengah ketaatan itu, di tengah-tengah menjalankan perintah Allah untuk membangun Ka'bah itu, karena di sana ada hajar batu putih yang harus diamankan dengan bangunan itu, yang sekarang namanya hajar aswad, batu yang dulunya putih, yang sekarang jadi hitam, dibuatkan di tempat dan seterusnya, dan juga bangunan yang sama lagi garis Ka'bah itu. Di tengah-tengah menjalankan perintah itu, Ibrahim mimpi tidak, yang berusaha langsung tidak. Itu bukan masalah tidak ada tidaknya. Satu, maksud kami menyampaikan ini, inilah contoh yang harus kita ikuti, kesabaran beliau, kesabaran Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah. Perintah yang satu belum selesai membangun Ka'bah, kemudian ada perintah lain lewat mimpi. Ya, seperti yang sudah kita lihat bersama bahwa ada perintah untuk menyembelih Ismail. Yang baru beberapa hari atau beberapa minggu bertemu, yang lama ditinggal itu, justru harus disembelih, kan luar biasa ya. Gambar kita mungkin lagi senang-senangnya, lagi sayang-sayangnya ke anak, ke anak, tapi kok justru ada perintah. Hebatnya seorang Ibrahim yang mendapatkan julukan Ulul Azmi itu, dapat perintah ini mesti dimusyawarahkan dengan Ismail. Banyak. Inilah satu contoh juga buat kita, bagaimana komunikasi di antara keluarga itu. Ibrahim seorang kepala keluarga, orang terus seperti itu tidak. Diusahakan juga dengan si anak. Ismail, aku mau begini, iya, tidak ke bawah ini. Orang mimpi benda kau ini, kalau mimpi, luar biasa. Ada komunikasi aktif antara bapak dengan anak dan istri. Inilah satu contoh keluarga yang baik, yang membina keluarga yang baik. Itu mesti ada satu komunikasi yang aktif di antara anggota keluarga itu. Insya Allah mesti akan langgeng keluarga itu, dan akan sama visinya, mesti akan sama. Kalau mereka saling berkomunikasi, saling ngomong-ngomong, saling bermusyawarah, termasuk ini kepada Ismail. Ismail jawab, tuh bapak, kunjungan tidak ada, sampun ragu-ragu. Menikah dari pun Allah, dari pun pengeran. Insya Allah engkau berarti sadar nanti jauh menikah. Ini yang kita ambil pelajarannya, Mas. Yang sudah berulang kali kita dengar cerita ini. Jadi kesabaran mereka keluarga itu dari perjalanan jauh, panas terik matahari yang luar biasa dan karena perintah Allah dikerjakan. Karena perintah Allah nyari air dikerjakan dengan ikhlas. Karena perintah Allah membangun Baitullah, Ka'bah dikerjakan dengan ikhlas. Walaupun sendirian dan dibantu anak-anak yang masih ambil Quran. Di tengah-tengah kegiatan itu ada perintah untuk menyembelih anak. Dan luar biasa. Perintah Allah betul-betul namun semuanya dikerjakan oleh Ibrahim dengan penuh kesabaran dan ikhlas. Ini musibah-musibah kita yang dapat kita ambil pelajaran dari keluarga ini. Dan dia dan mereka ya, pantang menyerah, istiqomah dengan perintah Allah itu, sabar, istiqomah. Maka berangkatlah Ibrahim dan keluarganya. Karena istrinya pun mengantar juga, walaupun tidak sampai tempat penyembelihan, tidak sampai di Mina. Penyembelihan yang di Mina juga, tapi tidak sampai
tidak sampai tempat penyembelihan. Keluarga itu berangkat, maka di perjalanan sampai sebuah tubuh atau batu begitu, ada setan yang menyelinap di situ, duduk di situ. Setelah sampai di dekat batu itu yang namanya batu Aqabah, ya, setan itu menggoda Ibrahim. Ibrahim, kok bodoh men, agak ketemu kurang dino kok. Oh bunyi piye rotok turuti. Bunyi piye lu kebangun turu. Bodoh. Ora seneng ora terus sekolah anak kowe. Itulah. Dan terusnya bagaimana bujukan itu, tapi karena Ibrahim tahu bahwa ini setan yang menggoda dia yang akan menggagalkan ibadah, ya, maka dilimparlah ya, setan itu yang menyelinap di batu Aqabah. Ya, maka kemudian bicara lagi. Lebih kurang 200 meter, setan jedul meneh ancane. Ketipu, setan. Yang dibujuk Bintisi Hajar, istrinya, ibu dari anak itu, ibu dari Ismail itu. Oh lah, kau ini tadi ibu ya sejak dulu. Orang lain nggak dong, pada zaman golek bayu, tinggal dan sebagainya, rewangi kono, gak terusnya kok. Ya, kalau dibilang bujumu sekolah kecil dino yang bilang buju tegelan banyak. Dan terusnya ya, pokoknya dengan buju lain yang sangat manis menjelek-jelekan Ibrahim dan terusnya. Tapi Hajar pun orang yang sabar, orang yang taat pada Allah, yang ikhlas, ya, dan tahu bahwa ini adalah setan. Setan yang menyerap di batu mustok, di batu yang di pertengahan, dilempar juga oleh Hajar. Oh, gagallah setan. Tetap terus berjalan, melanjutkan perjalanan menuju tempat, ya, tempat yang penyembelihan. Baik. Sampai di kurang lebih 200 meter kemudian jedul menit setan ini. Sekali balik batu pulang. Yang digoda siapa? Yang dibujuk siapa? Ismail itu sendiri. Mau Ibrahim gagal, nanti dibujuknya Hajar gagal, Ibrahim itu sendiri. Ismail. Udah dicaci maki kita juga, oh lalu itu bapak mulai dua kemudahan mata ibu dari ibu, dan seterusnya. Tapi Ismail seorang yang saleh, seorang anak yang halim, seorang anak yang sabar yang lebih dari rata-rata manusia, gitu kan? Ngomong ya. Ini bapak sudah minta persetujuan dan saya pun sanggup. Rasa dan mudah dan seterusnya. Dilemparlah oleh Ismail juga setan-setan itu. Baik. Yang kemudian ini menjadi kaifiah dalam ibadah haji yang namanya melempar jumroh. Yang insya Allah sekarang ini dikerjakan oleh saudara-saudara kita. Dikerjakan. Ini hari yang kedua bagi kita. Kalau terus biasa memonitor teman-teman yang asamsu, alhamdulillah sehat sedoyo ya. Tapi yang teman-teman yang di asamsu, ini biasa monitor dengan yang ditugasi dari asamsu, Ustazah Sarifah itu, ya. Itu sehat betul teman-teman. Alhamdulillah Pak. Yang satu Bu Yayu, jadi di Impus. Dari Marto. Saya tanya juga Mbah Marjuni pun, Mbah Marjuni malah sehat ya. Mbah Marjuni itu yang dari Nambangan Wonogiri itu, yang waktu beliau
sampai di maktab yang pertama salah dari kita maktab malah justru di oksigen kali itu baru datang aja nih Pak malah justru di oksigen. Ya semoga semuanya teman-teman berdoakan. Alhamdulillah Mbah Marsudi ini malah sehat gitu Pak, luar biasa. Jadi itulah kehebatan ibadah haji ya. Kalau kita juga niru apa yang dilaksanakan keluarga Ibrahim, sabar, ikhlas, semangat, justru akan mendapatkan pertolongan yang luar biasa. Alhamdulillah kita banyak menerima maju malah sehat sekali. Teman-teman yang dari Asal sehat semuanya. Bu Dewi malah kemarin itu bantu orang yang semaput tapi tidak orang kuarter 77 atau berapa ya. Dari Musdalifah kan ini sangat terik sekali Pak. Sangat terik sekali, banyak yang semaput, banyak yang gitu. Ya, Bukan Dewi ikut bantu yang semaput dari mana itu kurang tahu ya. Tapi ya karena sila ketinggalan kancane ya, kemudian dia maaf mau tetap mau tilang itu mengikuti teman-teman lain. Ya alhamdulillah, jadi saudara-saudara kita yang dari Wonogiri khususnya dari KBHU Asamsu atau khususnya lagi sehat-sehat semuanya. Semoga mereka bisa menjalankan ibadah hajinya dengan tertib dengan baik dan semoga mabrur. Amin. Kembali itu kemudian menjadi kaifiah dalam haji menjadi lempar jumroh. Nah, tadi Bapak Ibu yang barangkali kapan undangan naik haji saat dengan lempar jumroh kelingan lain iki napak tilas zaman Nabi Ibrahim melempar setan. Tapi jangan sampai kita punya perasaan bahwa kita yang melempar setan. Salah. Maksudnya banyak setan itu maksudnya ya apa melempari tubuh jamarat maksudnya melempar setan. Jangan tidak. Malah kita balik kita tak tahu kan. Ya, melempar itu kan membuang ya. Apa yang dibuang? Allahu Akbar, saya membuang takabur saya. Allahu Akbar, saya membuang angkuh saya. Saya membuang akhlak yang tidak baik itu kita buang. Pemaknainya sekarang begitu. Paling gue nganggo nafsu, aku tuh barang setan gitu. Iso lo ganteng kurang marah yang nganggo pikir gitu. Iso lo sandal itu copot mau sambil barang setan tenang. Tidak gitu. Nah, yang melempar setan itu dulu waktu Nabi Ibrahim dan keluarganya. Baik ya. Kemudian kembali ke cerita keluarga Ibrahim itu sampailah tempat yang akan untuk menyembelih tempatnya untuk menyembelih si Ismail itu. Tapi Bunda sudah tidak mengikuti sampai sekarang. Sebelum disembelih, Ismail malah justru punya permintaan penyuruhan yang bapaknya. Sadare pun dengan belek kula nyuwun siji pesone sing wonten tenan Pak. Lan terus sing wonten buat tenan. Dene ora kosong. Ini permintaan sih apa? Ismail. Lan dene sing wonten Pak. Sing nomor 2, sing nomor 3 Manggi kula mangunjungi, manggi nutupi rai kula. Kalau guru kula niki panjenengan ben tegel. Jadi nek iso wedel tenan ora ragu-ragu. Ora meresani wajah kula. Yo permintaan yang kedua. Permintaan yang ketiga adalah mesti lempar di sini menutupi rai kula bukuan itu mesti kecipratan betul.
aku dikumbat. Mungkin baju ini, baju nanti kami lumpurnya, saya ada gede itu, yang paling itu, kenangan, luar biasa, gambar ini luar biasa. Artinya malah izin jalur anu seperti itu, ya, juga termasuk untuk kenangan tanda kasih sayang saya, lima saya juga.